kita. Dan sebelumnya kita baik, puji Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami akan tetap seperti ini, setia kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami akan terus mengucap syukur oleh karena kemurahan hati Tuhan terus menyertai langkah-langkah kehidupan kami. Dan nyata pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau membangunkan kami kembali untuk datang bersyukur kepadamu, menaikkan lagu-lagu pujian kami, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terlebih lagi firman kebenaran-Mu ya Bapa di surga, yang menjadi kesukaan kami semua, yang kami tahu bahwa Engkau mengajar kami semua dengan lebih luas lagi memandang kehidupan kami di dalam Kristus yang penuh pengharapan. Terima kasih kami siapkan hati kami ya Tuhan, menyambut kebenaran firman-Mu, untuk memenuhi setiap hati kami dan mengaruniakan kami damai sejahtera penuh dan sukacita yang berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi salam selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Mari kita kembali akan melihat lagi kelanjutan dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita mulai kemarin, melihat kisah para rasul pasal 20 tentang momen perpisahan dari Rasul Paulus ketika dia harus meninggalkan daerah Efesus dan kemudian harus pergi ke berbagai daerah yang lain, melanjutkan lagi pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang sangat diperlukan oleh banyak orang untuk didengarkan oleh mereka semua. Dan saudara-saudaraku, kita masih terus akan melihat bagaimana panggilan surgawi kita ini ditegaskan oleh firman kebenaran kasih karunia Allah yang bisa kita lihat dari perjalanan kehidupan daripada Rasul Paulus yang dipenuhi oleh berbagai kekuatan yang Tuhan karuniakan kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi kita memerlukan contoh yang nyata ya dalam kehidupan yang baru ini, bagaimana Tuhan Yesus telah memakai hambanya Rasul Paulus sebagai bejana yang sangat luar biasa hebat dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan itu sungguh-sungguh cukup bagi kita, mengajar kita bagaimana supaya selalu taat kepada kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kembali bagaimana kekuatan daripada Injil kasih karunia Allah membawa pengaruh yang terus mengubahkan seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan orang percaya akan dibawa kepada rencana Allah yang sebelum dunia dijadikan untuk mendewasakan kita semua di dalam tubuh Kristus ini. Saudara-saudara dan saya memiliki kesempatan bersekutu dengan Tuhan secara sedemikian rupa harmonis dengan firman Allah yang menjadi dasar bagi kita untuk melihat bagaimana kehendak Tuhan nyata dalam kehidupan kita dan yang memampukan kita melayani Tuhan sampai pada akhirnya nanti. Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 20 ya, kemarin kita sudah sampai pada ayatnya yang ke-24 di mana Rasul Paulus
memberikan kesaksiannya apa yang menjadi goal daripada kehidupannya yang Tuhan percayakan kepadanya sebagai patokan bagi dia untuk melihat apakah dia masih ada di jalur kehendak Allah ataukah dia sudah melenceng dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, dan sebagai pelayan yang bertanggung jawab untuk menyampaikan seluruh kebenaran Allah untuk dipahami oleh jemaat kudusnya Tuhan. Terkhusus di sini berbicara kepada jemaat di Efesus, ya. Nah, tentunya saudaraku, kita akan lanjutkan dulu di ayat 24. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Dan dari pernyataan ayat 24 inilah muncul nama gereja kita, Gereja Injil Kasih Karunia, ya, Gereja Injil Karunia. Dari ayat 24 ini diambil nama gereja kita, Bapak Ibu Saudara. Saya baca sekali lagi, Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Di sini ada satu kata yang dihilangkan dari Alkitab terjemahan yang berbahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada satu kata yang dihilangkan di situ. Seharusnya begini bunyinya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku dengan sukacita. With full joy, ya, dengan sukacita penuh untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Artinya di sini bahwa Bapak Ibu Saudara, di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah itu ada sukacita yang Tuhan karuniakan kepada kita sebagai orang yang menyampaikannya kepada orang lain. Amin. Sebagai orang kudusnya Tuhan, ketika kita berkenan, ketika kita bersedia membuka mulut kita, kesaksian kita kepada orang lain, sebenarnya di dalam kesaksian kita itu Tuhan mengaruniakan sukacita bagi kita yang menyampaikannya. Amin. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin lebih banyak merasakan sukacita yang dari Tuhan, maka lebih banyaklah saudara dan saya memberitakan berita Injil kasih karunia Allah. Dan itu adalah rahasia yang tersembunyi yang Tuhan bukakan kepada kita saat ini. Sebelum dunia dijadikan, sukacita itu sudah dirancangkan oleh Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu nyata saat ini, saudaraku, di mana kita hidup di zaman kasih karunia ini. Dunia memerlukan kesaksian kita, amin. Sangat memerlukan kesaksian kita, Bapak Ibu Saudara. Dunia yang terhilang, saudaraku, dunia yang terhilang tidak terutama membutuhkan segala perubahan dunia. Ya, dunia ini membangun gedung-gedung pencakar langit untuk mengalihkan perhatian manusia, supaya manusia itu, Bapak Ibu Saudara, mencari sesuatu yang tidak abadi, dan mereka menganggap bahwa mereka akan mengalami tujuan hidup yang sebenarnya ketika manusia ingin mengubah dunia ini seperti yang mereka mau. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kekeliruan daripada pemikiran manusia yang sudah terlalu jauh menyimpang dari kehendak Allah, yang tidak mengetahui rahasia Allah yang sebelum dunia dijadikan di dalam
Yesus Kristus, saudaraku. Namun bagi saudara dan saya ada kompas firman Tuhan yang akan mengembalikan kita kepada tujuan hidup yang sesungguhnya. Amin. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pernyataan daripada Rasul Paulus ini bukanlah pernyataan biasa. Statement daripada Rasul Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku, ya, atau dia, Bapak Ibu Saudaraku, mempersiapkan dirinya untuk bahkan mengorbankan nyawanya. Ya, sama seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, bersedia mengorbankan nyawanya, bayar harga yang setinggi-tingginya, sampai kematian pun yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus, asal dia bisa terus menyampaikan sukacitanya. Sumber sukacitanya adalah ketika dia terus berani menyaksikan tentang salib Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita lihat bagaimana pernyataan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11 itu sangat kuat. Dia katakan, jadilah pengikutku sama seperti aku adalah pengikut Kristus. Nah, saudaraku, ini adalah merupakan tuntunan yang sangat kuat, dan ini adalah merupakan gambaran yang sangat hebat tentang arah daripada kehidupan kita di dalam tubuh Kristus. Tidak bisa lepas daripada apa yang Rasul Paulus katakan di sini, untuk mencapai garis akhir. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa hidup kita ini sesudah kita diselamatkan adalah bagaikan sebuah perlombaan. Amin. Dan memang sebuah perlombaan Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan persaingan ya. Bedakan Bapak Ibu Saudara. Persaingan itu berbeda dengan perlombaan. Kalau persaingan itu cenderung kepada akan bisa menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai tujuan. Tetapi kalau perlombaan itu ada aturan mainnya. Amin. Itu pasti ada aturan mainnya. Dan kita adalah orang-orang yang masuk pada perlombaan iman. Dan aturan mainnya adalah firman kasih karunia Allah yang terkhusus Tuhan sampaikan kepada Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon. Disitulah aturan main daripada cara hidup orang-orang kudusnya Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan pribadi kita dengan Allah yang hidup, dan bagaimana juga kita menerapkan setiap firman-Nya di antara sesama kita sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, itu sebabnya saudaraku, Paulus katakan di situ, dia sudah tahu garis, ya, timeline, garis daripada kehidupannya, dan goal daripada hidupnya adalah dia harus mencapai sampai garis finish. Amin. Dia bukan seorang pecundang yang berhenti di tengah jalan, yang keluar dari lapangan permainan lalu menyerah oleh karena keadaan yang sulit, oleh karena berbagai tekanan hidup, dan oleh karena berbagai fitnah dari dunia, atau dari berbagai hal, mungkin sampai pada penolakan atau penderitaan yang diakibatkan oleh orang-orang yang tidak mempercayai kebenaran Allah. Rasul Paulus tidak mau mundur dengan penilaian orang lain, karena dia tahu bahwa Tuhan mempercayakan kepadanya, dan Tuhan pasti menyanggupkan dia menyelesaikan tugasnya sampai akhirnya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kenapa Rasul Paulus langsung menaruh, ya, pernyataan atau mempertaruhkan, ya, segala sesuatu yang dia miliki untuk bisa mencapai, mengawal sampai pada akhirnya goal, tujuan daripada hidupnya, saudaraku, karena dia tahu bahwa ada Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam kehidupannya, yang tinggal di dalam dirinya, untuk terus memberikan kepadanya hikmat sorgawi agar dia dapat memilih
bagaimana tetap setia kepada Tuhan, bagaimana tetap setia dalam tugas pelayanannya untuk terus memberitakan seluruh kebenaran Allah, bukan hanya kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus, tetapi juga dia tidak lalai mengajarkan semua kehendak Allah kepada jemaat kudusnya Tuhan, khususnya di Efesus. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, di ayat 25, karena ini adalah merupakan cerita daripada perpisahan daripada Rasul Paulus dengan para penatua atau para pemimpin di jemaat Efesus. Kita lihat dulu jalan cerita selanjutnya di ayatnya yang ke-25. Paulus katakan, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah di sini adalah tentang apa yang menjadi fokus daripada Tuhan untuk rencana Allah yang sorgawi. Karena baik yang di sorga maupun yang di bumi, itu semuanya adalah kerajaan Allah. Artinya hanya Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa ada waktunya, ada waktunya bahwa kita pun akan berpisah dengan pengajar-pengajar, pemimpin-pemimpin yang membimbing kita. Suatu saat juga akan ada waktunya berpisah, Bapak Ibu Saudara, dari dunia ini. Tapi kita sudah satu di dalam roh dan kebenaran. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Di dalam Kristus kita tidak ada perpisahan untuk selama-lamanya. Tetapi di dalam mengambil bagian dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara, ada waktunya kita satu dengan yang lain akan berpisah, saudaraku. Karena itulah maka kita lihat contohnya di sini, bagaimana Rasul Paulus yang tentunya oleh karena bertambah usia, bertambah tua, bertambah usia semakin ujur, maka sudah suatu saat Bapak Ibu Saudara, seperti yang Paulus alami ini, akan ada perpisahan juga dengan jemaat yang dilayaninya. Kita lihat dia 26. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu, kepada semua para penatua di jemaat Efesus yang menjadi rekan-rekan daripada Paulus melayani di kota Efesus. Paulus katakan, aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa orang-orang yang tidak mengenal Kristus, orang-orang yang tidak percaya kepada pemberitaan Rasul Paulus, mereka sangat membenci Rasul Paulus dan berkali-kali memasukkan Paulus ke dalam penjara, sekalipun bukan karena kesalahannya, tapi itu adalah risiko yang ditanggung oleh Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan. Dia rela menderita untuk tugas yang Tuhan percayakan kepadanya, menyampaikan kesaksian tentang keselamatan, hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Tapi di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjaga Rasul Paulus. Dia katakan, aku bersaksi, aku bersih dan tidak bersalah kepada siapapun. Rasul Paulus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, dia tetap rendah hati menerima hal-hal yang tidak adil kepadanya. Saudaraku, dia tidak membalas dengan melakukan perbuatan yang setimpal dengan orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Tetapi dia sama seperti Yesus Kristus. Rasul Paulus tetap mendoakan mereka semua dan tetap melayani mereka semua. Soal bagaimana mereka percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, itu bagian dari masing-masing orang. Apakah mereka mau menyambut pemberitaan Injil Kristus? Itu bukan bagian dari Rasul Paulus, tapi bagian daripada tanggung jawab orang-orang yang mendengarkan Injil Kristus. Apakah mereka
mau menyambut atau tidak. Tapi Rasul Paulus di sini, saudaraku, dengan konsisten dia terus menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita memulai beberapa tahun yang lalu ibadah Zoom meeting kita secara online, secara live streaming melalui Facebook maupun melalui YouTube, Bapak Ibu Saudara, ya, di awal-awal banyak orang yang mengikutinya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi berapa orangkah yang selalu setia sampai pada hari ini, saudaraku? Kalau melalui live streaming Facebook, ya, kita tetap berjumpa bersama-sama dengan Iboto kami, ya, Ibu Clara Borsimamora, selamat pagi, dan yang selalu setia bersama-sama dengan kita melalui live streaming Facebook, ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah manusia. Mereka semua akan diuji. Apakah sebetulnya mereka rindu firman Allah, ataukah mereka hanya ingin mencari kesenangan, lalu suatu saat kalau tidak menyenangkan bagi hati mereka, bagi pendapat mereka, maka mereka akan meninggalkan dan tidak akan lagi tetap mengikuti pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini. Tapi bagi saudara dan saya, ya, kita semua orang-orang kudusnya Tuhan, kita dilatih untuk menunjukkan, ya, bahwa apa yang kita percayai cukup untuk mengajar kita dan mendidik kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita tidak mempunyai motivasi yang lain di saat kita memulai, ya, program di mana kita bersama-sama setiap pagi berkomitmen bangun dan mendengarkan firman Tuhan, karena kita semua mempunyai kepentingan yang sama, yaitu ingin dikuatkan oleh firman Tuhan untuk seterusnya. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 28 selanjutnya dikatakan, karena itu jagalah dirimu, amin, dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik atau menjadi hamba Tuhan, pemimpin di dalam jemaat untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat itu adalah milik Tuhan. Kita tidak mempunyai jemaat. Tuhanlah yang memiliki jemaat yang ditebus oleh darah anak domba Allah, yang ditebus oleh darah Kristus, dan itu adalah milik Tuhan semuanya. Amin. Karena itu saudaraku, yang dipercayakan kepada kita untuk melayani jemaat Tuhan, maka kita harus menghargai mereka dan kita harus mendidik mereka, mengajar, melayani mereka semua bagaimana caranya hidup setia kepada Tuhan Yesus. Ayat 29, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha untuk menarik murid-murid keluar dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang kebal terhadap kejatuhan. Hanya karena kasih karunia Allah, saudara dan saya masih bisa tetap berdiri hidup di dalam kebenaran ini. Amin. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa generasi muda harus diajar, generasi muda harus dididik, generasi muda di dalam kasih karunia Allah ini harus kita serahkan kepada Tuhan. Kita bantu mereka supaya ketika orang-orang tua, ketika para pemimpin suatu saat harus berpisah, ya, meninggalkan jemaat karena Tuhan memanggil pulang ke surga seperti Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku, janganlah, ya, serigala-serigala dari luar masuk ke dalam jemaat itu dan, ya, mencerai-beraikan jemaat itu dan merusak pengajaran kasih karunia yang di dalam. Dan bahkan dikatakan, Paulus katakan,
bahwa ada bahkan orang-orang yang tidak bertumbuh di jemaat Efesus, Bapak Ibu Saudara. Itu diwaspadai oleh Rasul Paulus, itu akan menjadi sumber daripada perpecahan di dalam jemaat itu. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus kita, di sini diberikan suatu warning, diberikan kita suatu peringatan bahwa kita sebagai jemaat tubuh Kristus harus sehati sepikir di dalam pelayanan ini. Amin. Karena hanya karena kita sehati sepikir di dalam pelayanan ini, maka tidak ada akan masuk dari luar maupun dari dalam yang bisa menggoyahkan iman kita bersama, yang tidak akan bisa Bapak Ibu Saudaraku ya mempengaruhi kemajuan iman yang sudah kita capai bersama. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 31 dikatakan, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat bagaimana Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, bahkan dia katakan mencucurkan air mata. Dia menangis, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena banyak hal di kota Efesus itu, Bapak Ibu Saudara, itu adalah kota penyembahan berhala. Saudaraku, orang-orang kudusnya Tuhan yang ada di kota Efesus itu, Bapak Ibu Saudara, ada yang berhenti belajar. Ada yang melarikan diri dari persekutuan jemaat. Dan ada orang-orang kudusnya Tuhan yang mengambil keputusan untuk bergabung dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan akhirnya merusak kesaksian akan Injil Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan merusak nama baik Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ya ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ada pernyataan penyerahan yang sungguh-sungguh di sini, Bapak Ibu Saudaraku, dari Rasul Paulus, saudaraku, menyerahkan jemaat, ya, menyerahkan para pemimpin, menyerahkan para penilik jemaat di Efesus. Dikatakan diserahkan kepada siapa? Kepada Allah dan firman kasih karunia-Nya. Amin. Firman kasih karunia Tuhan yang diajarkan oleh Rasul Paulus, yang berkuasa membangun kamu, yang menganugerahkan kepadamu bagian yang ditentukan oleh Allah bagi semua orang kudusnya Tuhan. Amin. Belajar terus diperlengkapi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, adalah merupakan cara untuk menghindarkan diri dari ajaran-ajaran yang sesat. Ayat 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Bapak Ibu Saudaraku, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Maksud Paulus melayani jemaat itu adalah bukan supaya dia mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pelayanannya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi maksud dan tujuan Rasul Paulus adalah jelas. Kepada jemaat kudusnya Tuhan, Paulus menghendaki supaya mereka bertumbuh menjadi orang-orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan. Kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, Rasul Paulus ingin supaya mereka percaya kepada berita Injil tentang salib Kristus yang sudah mengampuni semua dosa, dan setiap orang yang percaya pasti diselamatkan. Amin. Saudaraku, selanjutnya dikatakan di ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia
yang memberi daripada yang menerima. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ini sangat luar biasa. Jadi ketika kita mengerti tentang kasih karunia Allah, ada suatu cara motivasi yang sangat drastis diubah oleh Tuhan. Apa yang di dunia ini, motivasi yang diajarkan oleh dunia adalah bagaimana saya supaya mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya meskipun orang lain dirugikan. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudaraku, firman kebenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus yang Tuhan pesankan kepadanya dan juga kepada kita dikatakan adalah lebih berbahagia mereka yang memberi daripada yang menerima. Amin. Karena Tuhan Yesuslah yang memberikan kepada kita Bapak Ibu Saudaraku sukacita kebenaran yang kita miliki saat ini, maka tentu saja Yesuslah yang menjadi sumber bagi kita untuk memperoleh sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera yang abadi, dan kita pun mengikuti pola yang sama bahwa kita juga rindu agar kita dapat berbagi sukacita dan damai sejahtera ini kepada orang lain. Karena itu adalah merupakan sumber kebahagiaan kita. Kita yang memberikan akan lebih bersukacita daripada mereka yang menerima, dan mereka yang menerima akan lebih bersukacita lagi kalau meneruskan lagi kepada orang lain bagaimana kita terus membagi Injil kasih karunia Allah ini kepada banyak orang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itulah Paulus memberikan contoh kepada kita, dan 36 dikatakan, sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua, maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kapal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah cerita yang sangat luar biasa. Ya, dapat kita baca berulang-ulang, saudaraku, bagaimana Rasul Paulus mengatakan, aku tidak bersalah. Aku menyampaikan seluruh maksud dan tujuan Allah melalui firman kasih karunia-Nya kepada kamu, dan kamu juga harus menyampaikan hal yang sama kepada orang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan, jemaat kudusnya Tuhan, tidak ada yang bisa mengatakan, aku tidak tahu bagaimana mengasihi Tuhan. Aku tidak tahu bagaimana mengasihi saudara seiman. Aku tidak tahu bagaimana mengasihi orang-orang yang belum diselamatkan. Semuanya sudah diajarkan oleh Rasul Paulus dan juga kepada kita saat ini. Pengetahuan akan kebenaran inilah yang memenuhi hati kita dan yang membuat kita, saudara-saudaraku, mampu untuk tetap setia kepada Tuhan dan kepada pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Itulah ya, saudaraku, bagian kebenaran firman Allah di pagi hari ini yang sangat memberkati kita semuanya. Dan mari kita tetap setia kepada panggilan surgawi kita semua sebagai jemaat tubuh Kristus. Tetaplah saudara bersaksi kepada semua orang, tidak peduli apakah mereka menanggapi secara positif atau negatif. Saudaraku, tugas kita adalah kita harus memberanikan diri terus bersaksi kepada semua orang bahwa hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita percaya bahwa semua yang kita sampaikan kepada semua orang yang mendengarkannya adalah merupakan berkat yang terbesar yang Tuhan karuniakan kepada semua orang yang menyambutnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami membutuhkan banyak waktu dan kami membutuhkan banyak kesempatan ya Tuhan untuk terus belajar diperlengkapi oleh firman kasih karunia-Mu, supaya gambaran yang lebih jelas lagi tentang kedewasaan hidup kami di dalam Yesus Kristus tergambarkan terus di dalam pola-pola pengertian akan kebenaran rahasia Allah yang dibukakan bagi kami semua, sehingga kami semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, dan tujuan hidup yang Tuhan percayakan
bagi kami melalui kebenaran firman-Mu dapat kami bagikan juga kepada semua orang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, terima kasih. Kita akan jumpa besok pagi lagi. Dan saya serahkan dulu kepada hambanya, Bapak Pendeta Pardosis. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak semuanya. Ya, salam kudus buat kita semuanya. Salam.